maskulinitas itu bukan tentang dominasi gitu, tapi tentang bagaimana kita saling support satu sama lain. Pernikahan tuh bukan sebuah kompetisi gitu, karena ya memang kita menikah untuk sama-sama berjalan bareng, saling support, dan bukan berarti kita harus bisa merendahkan atau mungkin merasa paling rendah di antara yang lain kayak gitu. Halo Sobat PSGA, selamat datang di podcast PSGA pada kali ini, di mana kita membedah realita dari kacamata kesetaraan dan juga empati. Bersama saya, Zian Salma, yang akan menemani podcast kali ini. Nah, Sobat PSGA, topik pembahasan kali ini sangat menarik banget nih untuk dibicarakan, karena kita akan membicarakan tentang marriage is scary. Kebetulan sekarang lagi ada tamu yang sangat spesial nih, bernama Kak Sultan Sadat. Kak Sultan Sadat ini adalah mahasiswa semester 6 pendidikan Bahasa Inggris Uni Syarif Hidayatullah Jakarta. Halo Kak Sultan Sadat. Halo Zian. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, so far emang lagi ya sibuk-sibuk semester 6 dan mungkin kegiatan kampus seperti biasa sih biasanya kayak gitu. Selamat datang ya Kak di podcast ini. Terima kasih juga sudah mengundang Kak Zian ke podcast ini. Lagi sibuk apa nih Kak kali ini? Kalau sekarang sih karena semester 6 jadi memang lagi sibuk ke arah sempro mungkin ya, persiapan sempro, kemudian juga memang menyelesaikan tugas-tugas organisasi dan mungkin tugas-tugas kampus yang memang harus diselesaikan dalam waktu dekat ini sih, seperti itu Kak Zian. Emang lagi sibuk banget ya semester 6 ini Ya lumayan, menuju ke jenjang ke jenjang selanjutnya. lebih serius Iya. lagi tentunya. Oke, kita mau langsung ngomongin tentang marriage is scary aja kali ya? Boleh Zian. Oke Kakak, belakangan ini kan di media sosial lagi ramai banget tentang tren marriage is scary ya, Betul. yang disuarakan oleh perempuan terutama. Gimana kalau misal kita ngelihat dari perspektif laki-laki nih dari Kak Sadat sendiri, gimana menurut Kakak pandangannya tentang marriage is scary? Soal tren marriage in scary ya, sebenarnya ini tren yang memang udah lama juga muncul di TikTok, di Instagram dan sebagainya. Menurutku ini sebagai sebuah bisa dibilang kemajuan dalam artian generasi Z sekarang itu mulai aware terhadap pernikahan gitu. Dimana mungkin kita sebagai generasi muda lebih melek gitu. Kalau misalnya pernikahan itu nggak cuma soal datang ke penghulu kemudian dijawab kabul dan selesai gitu. Tapi ada proses-proses selanjutnya harus kita jalani sebagai sebuah insan manusia tentunya untuk bisa saling melengkapi selama proses jenjang pernikahan. Jadi ini satu hal yang bagus, namun juga harus bisa memberikan komentar-komentar yang bijak juga, karena banyak sekali mungkin dari tren-tren ini justru jadinya memanipulasi orang lain sehingga orang lain itu jadi takut untuk menikah seperti itu. Nah, barusan kan Kak Sultan dari perspektif laki-laki ya. Gimana kalau misal kali kita melihat dari sisi perempuan nih, biasanya jelas banget ketakutannya dari kayak beban-beban domestik kayak gitu. Terus juga kalau semisal dari laki-laki, mereka juga mikir bahwa beban itu juga pasti ada kayak tentang kepala keluarga gitu. Harus laki-laki itu harus benar-benar provider gitu. Iya. Nah, Kakak sebagai laki-laki yang modern menanggapi hal kayak itu kayak gimana, Kak? Sebenarnya itu sebuah tanggung jawab yang tidak bisa dilepaskan ya, karena memang laki-laki pada hakikatnya memang diperintahkan, mungkin kalau kita boleh agama ya, itu diperintahkan untuk menafkahkan keluarganya seperti itu. Tapi tentu juga memang ini menjadi sebuah beban berat di mana dalam sebuah pernikahan laki-laki menjadi keputusan tunggal gitu, di mana karena kita kepala keluarga, kemudian kita harus memutuskan segalanya itu dari kita semua gitu. Sedangkan tentunya dalam berkeluarga kita harus ada komunikasi antar istri kemudian juga antar suami, sehingga dari laki-laki tidak merasa terbebani terhadap tanggung jawab, dan kemudian juga dari perempuannya pun merasa lebih terbuka gitu untuk bisa menyampaikan opininya. Pun dalam sehari-harinya pun harus bisa saling bahu-membahu gitu. Jadi tidak terberatkan kepada satu peran saja seperti itu. Iya betul. Kan Kak Sultan juga lagi sibuk banget nih jadi duta UIN gitu kan. Pasti sering juga ketemu sama perempuan-perempuan yang kayak independen gitu, juga aktif, sangat vokal di dalam organisasi gitu. Betul. Nah, di masyarakat sendiri kan pasti ada tuh yang di dalam pernikahan sendiri pasti ada laki-laki yang ngerasa terintimidasi dengan perempuan yang lebih sukses atau lebih setara dengan si laki-laki itu. Menurut Kakak sendiri, gimana seharusnya cowok itu menyikapi hal yang kayak gitu biar egonya itu nggak terlihat sangat toksik gitu di depan? Kalau menurut saya sebagai seorang laki-laki tentu kita harus support atas apa yang memang jadi pilihan istri kita gitu di kemudian hari. Karena dari perspektif saya, maskulinitas itu bukan tentang dominasi gitu, tapi tentang bagaimana kita saling support satu sama lain, tentang saling mendukung satu sama lain. Pun kalau misalnya nanti istri kita
mendapatkan jabatan atau mungkin posisi yang lebih tinggi daripada suaminya, kita sebagai suami tentu harus bisa mensupport mereka gitu. Justru sebagai laki-laki kita tuh harus secure dulu gitu. Kita nggak boleh insecure, kita harus secure dulu. Kemudian kalau kita udah secure, nanti hal-hal seperti tersebut yang istrinya lebih hebat dari laki-laki itu gak akan terbesit di pikiran kita. Kalau misalnya itu sebuah pose di mana kita harus merendahkan laki-laki tersebut gitu. Jadi memang harusnya sih kita saling support sama lain, tidak boleh saling merasa paling superior dan sebagainya. Karena pernikahan tuh bukan sebuah kompetisi gitu. Karena ya memang kita menikah untuk sama-sama berjalan bareng, saling support, dan bukan berarti kita harus bisa merendahkan atau mungkin merasa paling rendah di antara yang lain kayak gitu. Iya betul banget Kak Sultan. Karena kan kalau semisal dari sosial media pasti ngeliat nih laki-laki tuh lebih ngerasa terintimidasi karena si perempuan itu lebih independen daripada si cowoknya gitu. Malah ada yang si cowoknya itu nyerahin semua tanggung jawabnya ke si ceweknya. Itu sangat bahaya banget ya. Iya benar-benar. Itu sebenarnya tidak boleh teman-teman. Jadi memang harus saling support sama lain, pun juga harus saling mengerti gitu. Kalau memang nanti misalnya kan banyak sekali terjadi di mana ketika perempuan ini terlalu superior, kemudian juga udah banyak nih kerjaan yang dilakukan gitu. Sedangkan laki-lakinya tidak melakukan apapun, dalam artian mungkin lebih less peran gitu di keluarganya. Itu jadi konflik yang biasa terjadi gitu. Karena mungkin merasa kayak kamu terlalu sibuk dengan keluarga, terlalu sibuk dengan kegiatanmu sampai lupa dengan rumah dan sebagainya. Justru ini seharusnya agak seperti itu gitu. Jadi harusnya bisa saling support ketika pun nanti misalnya laki-laki bekerja, maka perempuan bisa membantu dari rumah. Pun kalau misalnya perempuan bekerja, laki-laki bisa membantu dari rumah. Kalau dua-duanya sama kerja, ya berarti dua-duanya pun harus sama-sama mengurus rumah gitu. Jadi tidak semuanya ada perannya gitu. Jadi semuanya udah ada perannya, dan tinggal bagaimana kita kemudian tuh mengkomunikasikan satu sama lain seperti itu sih Zian. Iya. Berarti emang komunikasi itu sangat penting banget dalam hubungan ya, terutama di dalam pernikahan gitu ya. Terus kita pindah ke question selanjutnya ya. Kakak ini kan lagi berproses banget nih. Betul. Tapi pasti sering juga ngelihat dinamika hubungan kayak orang tua, keluarga, atau lingkungan di sekitar kakak gitu. Betul. Dari pengamatan kakak sebagai laki-laki, apa sih kira-kira red flag atau kebiasaan buruk dalam hubungan generasi sebelumnya yang kita pengen banget gitu putus rantainya gitu untuk memperbaiki, bisa dibilang kayak gitu. Oke, sebenarnya satu hal simpel sih yang mungkin sering terjadi dari cerita yang saya dengar dari teman-teman saya atau mungkin lingkungan saya. Yang pertama itu ada tentang komunikasi gitu. Karena memang dalam pernikahan yang saya lihat itu mungkin orang tua saya atau mungkin orang tua teman-teman saya itu memang kebanyakan tuh masalahnya komunikasi. Jadi kalau misalnya kita sudah mempunyai komunikasi yang baik, insya Allah kok kedepannya akan baik gitu. Karena yang saya tahu tuh ada 10 prinsip sebelum pernikahan gitu. Ya dimana kita harus salah satunya itu bisa secure secara fisik, secure secara mental, secure secara financial, dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika 10-10-nya udah terfulfill, tentunya nanti pernikahan akan lebih mudah untuk dijalankan gitu. Dan yang utama itu komunikasi, karena memang komunikasi ini satu-satunya jalan di mana kita bisa saling ngobrol, saling menceritakan masalah kita masing-masing gitu. Banyak masalah yang tidak diceritakan, kemudian kita meminta untuk kayak, ya kamu harusnya ngertiin aku lah, kamu harusnya gini. Ya bagaimana kita mengerti kalau misalnya kita tidak ada komunikasi gitu. Jadi memang komunikasi ini harus menjadi core yang harus kita bisa selesaikan gitu. Adapun sebenarnya saya pernah dengar dari Habib Ja'far. Habib Ja'far pernah bilang 3 hal yang membuat orang tuh jadi takut gitu. Yang pertama, itu karena menikah karena nafsu. Ketika nafsu muda nggak ada, itu nggak ada yang tersisa di pernikahan gitu. Kedua, nikah karena mau, bukan karena mampu. Ketika kemauanmu udah nggak ada, maka kemampuan kamu untuk menjaga rumah tangga pun jadi nggak ada gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu nikah karena orang lain. Jadi ketika orang lain itu udah nggak ada, ya kita nggak bisa mempertahankan pernikahan kita. Jadi mungkin hal seperti ini bisa kita address gitu. Terutama untuk generasi muda seperti sekarang, kita dengan tren marriage is scary itu menjadi sebuah keuntungan bagi generasi muda untuk lebih aware terhadap pernikahan, dan kita bisa mempersiapkan itu gitu. Karena memang pernikahan tuh bukan soal ijab kabul, kemudian wedding yang mewah dan sebagainya, tapi tentang bagaimana kita bisa menjalankan bahtera itu bersama-sama gitu. Betul banget, berarti sebelum pernikahan itu kita juga harus tahu ilmu-ilmu apa aja yang perlu kita kembangin gitu sebelum menikah gitu. Dan kalau bisa pun udah dikomunikasikan sebelumnya. Jadi sebelum menikah kita ngobrol terkait finansial, kita ngobrol terkait mental, kita ngobrol plan-plan ke depannya seperti apa, sehingga nanti ketika menikah tuh sudah matang semuanya gitu. Ya, betul banget.
Bener banget ya Kak, Iya. dari emang kalau misal mau memutus rantai trauma kayak gitu ya, Betul. atau kebiasaan lama kayak gitu. Jadi kita tuh butuh kesadaran penuh dari generasi kita sendiri gitu untuk langkah ke depan Ke depan selanjutnya lagi. gitu biar lebih baik gitu Betul. kan. Nah ini kebetulan lagi ada question terakhir nih Kak. Apa tuh? Setelah kita bahas banyak banget kekhawatiran dalam menikah dari sudut pandang Kakak sebagai laki-laki ya, kira-kira sebagai generasi muda yang belum menikah, apa yang bisa kita persiapkan dari sekarang biar nggak takut dan berakhir di pernikahan yang sangat menakutkan? Itu tadi yang saya bilang sih Kak Zian. Jadi ada 10 poin, mungkin saya agak lupa detailin poinnya. Em, yang saya bisa sampaikan mungkin 10 poin itu bisa dicari tadi terkait kesiapan mental, kesiapan fisik, kesiapan finansial dan sebagainya. Pun mungkin istilah-istilah sekarang ini lebih viral lagi ya. Ada mungkin yang membahas terkait sebelum nikah tuh coba adain perjanjian pranikah. Sehingga nanti ketika cerai punya ini. Sebenarnya tuh boleh saja dan itu nanti balik lagi ke instannya masing-masing. Tapi justru hal seperti ini membuat kita jadi semakin secure dan kita jadi semakin aware terhadap hal-hal tersebut gitu. Jadi sehingga ketika nikah nanti kemudian ada masalah, kita tahu bagaimana cara menyelesaikannya bareng-bareng dan kita tahu cara mengatasi masalah seperti ini tuh seperti apa sih nanti ke depannya kayak gitu. Oh iya, berarti kalau misal menikah juga kita selain sebelum menikah harus memperdalam ilmu, di dalam pernikahan itu juga kita harus memperdalam ilmu yang lainnya gitu ya kan Kak. Betul. Terutama tadi kata Kakak, komunikasi itu sangat penting. Sangat penting sekali. Iya, di dalam hubungan manapun gitu ya. Sebenarnya tadi ada satu poin yang mungkin saya sempat terlewat dari perkataan Habib Ja'far, yaitu menikah terlalu cepat gitu. Karena sebenarnya menikah itu sebuah proses yang panjang. Karena kita bayangin aja, kita menikah dan kita hidup dengan orang tersebut sampai kita mati. Nggak cuman mungkin kalau kita di kuliah, kita kemudian di sekolah, kita bertemu 3 tahun selesai. Di kuliah kita bertemu 4 tahun selesai. Tapi menikah tuh tentang perjalanan sepanjang hidup. Dimana kayak nanti, saya ada satu hal menarik dari dosen saya di PBI. Dia bilang kalau pernikahan itu bukan soal menikahkan 2 orang, tapi kemudian menikahkan 2 keluarga gitu. Jadi pernikahannya terlalu cepat, itu justru jadinya kita nggak secure terhadap diri kita sendiri. Kita nggak bisa punya kemampuan atas mental kita, karena kebanyakan anak-anak yang masih muda tuh secara mental belum siap, secara finansial mungkin juga belum siap ya. Mungkin ada beberapa yang memang mereka tuh keturunan dari orang yang berprivilege gitu ya. Tapi tentunya secara bagaimana kita mengatur keuangan juga itu menjadi poin yang penting itu untuk kita pendalami dulu sebelum kita menikah. Dan mungkin banyak hal-hal lain yang kita masih belum matang di usia tersebut. Jadi memang ada baiknya pernikahan tuh diadakan ketika dua-duanya ini udah sama-sama matang, sudah sama-sama aware terhadap masalah masing-masing, sudah sama-sama menerima satu sama lain, sehingga nanti ketika menikah, solusi penyelesaian masalahnya itu bukan cerai, tapi lebih ke arah gimana nih kita obrolin bareng-bareng untuk ke depannya. Karena nanti kita bakal punya keturunan, kita punya banyak hal yang harus kita beban bersama-sama gitu. Ketika perceraian selalu menjadi solusi, itu bakal jadi hal yang nggak baik gitu buat semua orang. Tadi aku bilang sama keluarga lain, sama satu keluarga pun jadinya hubungannya tidak romantis gitu. Jadi memang penting banget untuk menikah sesuai dengan umurnya, dan kadang walaupun umurnya udah 25 atau mungkin 27, tapi secara pemikiran pun ada aja orang yang masih kurang gitu. Maksudnya dalam artian belum cukup dewasa. Jadi memang nggak cuma umur, tapi juga tadi aku bilang secara mental, fisik, kemudian juga secara finansial dan sebagainya itu harus benar-benar secure semuanya. Setelah udah secure barulah bisa menikah seperti itu. Iya bener. Wah nggak kerasa banget nih Kak, kita udah di penghujung obrolan ya. Luar biasa banget Kak. Dari Kak Sultan insight-nya keren banget deh. Doa sih juga semoga ini bermanfaat juga ya Kak Zian, Iya, buat teman-teman nanti di luar sana. Ternyata kalau misal kita membuka ruang diskusi yang sehat kayak gini, laki-laki zaman sekarang juga udah sangat aware tentang marriage is scary gitu kan, bukan Betul. hanya dari sisi perempuan aja gitu. Benar. Dan intinya kita tuh mau aja untuk berubah dan mau untuk Berproses bareng-bareng. lebih baiknya Benar. gitu. Terima kasih banyak ya Kak Sultan atas waktunya. Terima kasih udah banyak juga Kak Zian atas undangannya pada hari ini. Iya, terima kasih juga kepada Sobat PSGA yang sudah mau nonton di episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu semuanya baik, tapi nggak selamanya orang baik akan tetap baik. Suatu hari bisa aja dia berubah nggak baik